Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersuka cita minggu ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah. Kami menyambut Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di Indonesia, di Surabaya, bahkan ada di luar negeri. Kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Alami kehadiran Tuhan dan nikmati sukacita di dalam Tuhan. Dan beribadahlah dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa pertolongan ibadah kita pada minggu ini adalah datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hormati bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Mazmur 28 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ya Bapa, inilah kami anak-anak yang mau datang membawa sembah kami. Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Pak. Pujilah aku Tuhan, Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Inilah sembah kami Tuhan, inilah pujian kami ya Bapa. Biarlah semuanya ini Tuhan hanya untuk memuliakan Engkau. Layakkanlah setiap kami Tuhan. Hosana
Ya Yesus, terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan kami yang hidup, yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami boleh datang beribadah kepadamu. Layakkanlah setiap kami Tuhan, ampunilah setiap dosa yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja. Kami mau memasuki altar-Mu yang kudus, biarlah setiap pujian dan sembah kami hanya bagi Engkau, ya Tuhan. Amin. Sebab jikalau kita ketika masih seteruh diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini kami Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan, semua milik kami adalah milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami anak-Mu Tuhan, kami berjalan bersama dengan-Mu, meletakkan segala kekhawatiran kami, karena kami percaya Engkau tidak akan melepaskan setiap kami. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, Jesus. Now and forever. In your grace we are surrendered to you, God. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder.
menyerahkan diri kami Tuhan, kami mau sujud berdoa hanya kepadamu ya Bapa. Mencari wajah-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang dapat memulihkan setiap keadaan kami ya Bapa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah.
Sungguh ya Bapa, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa seru doa kami ya Bapa. Pertama Tuhan, kami mau berdoa, kami mau mohon ampun untuk setiap dosa-dosa, untuk setiap kesalahan Tuhan yang bangsa kami telah lakukan. Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami. Engkau yang memulihkan dari kondisi perekonomian, kondisi kesehatan di mana virus COVID Tuhan yang begitu banyak memakan korban jiwa. Tuhan, kami menyerahkan ya Bapa untuk setiap pemulihan yang harus dan akan terjadi di negara kami. Biarlah Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu, kami tetap berseru bersandar hanya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah, tempat sandaran kami. Engkaulah Tuhan yang akan menggandeng tangan kami, mengangkat kami Tuhan ketika kami terjatuh. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk program vaksinasi di negara kami. Biarlah Tuhan, setiap langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi ini Tuhan dapat segera terrealisasikan. Bagi setiap pelosok-pelosok yang mungkin masih belum mendapat pasokan dari vaksinasi ini Tuhan, biarlah semuanya boleh tersuplai dengan baik. Semua boleh mendapatkan vaksinasi itu dengan baik, sehingga negara kami Tuhan boleh menangani untuk penyebaran virus COVID-19 ini dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan, khususnya untuk gereja kami GKA Gloria, yang kami akan melakukan pemilihan kemajelisan untuk periode yang akan datang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap proses, untuk setiap kelancaran Engkau Tuhan yang mau bekerja, untuk setiap majelis yang akan terpilih Tuhan, Engkau yang mau pakai mereka untuk memuliakan Engkau, untuk memperluas pekerjaan-Mu melalui gereja Gloria. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau membawa Tuhan seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang mengenal kami lebih daripada siapapun ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan, agar kami mau taat dengan rancangan-Mu yang indah. Bukakan hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan ajarkan kami untuk selalu setia mengikut-Mu sampai akhir hidup kami. Aku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hati.
mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal setiap kami, Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ulatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami berserah pada rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap kami, Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur minggu ini kita bisa kembali beribadah di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk bersama-sama membaca dan merenungkan akan satu bagian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa dan mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kami, memberikan pencerahan, pengertian kepada kami semua ya Tuhan. Lebih daripada itu ya Tuhan, kami boleh meresponi dengan ketaatan di dalam kehidupan yang kami jalani sebagai anak-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan dalam segala keterbatasan, agar firman Tuhan boleh diberitakan
dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita pada minggu ini. Renungan terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Dengan tema yang diberikan oleh pihak gereja adalah ketahanan iman. Kita akan melihat dari surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengawali akan renungan kita pada minggu ini, saya akan menunjukkan gambar kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, saudaraku bisa melihat ini adalah gambar seseorang. Gambar ini adalah ketika dia sudah memasuki usia, dikatakan pada waktu itu usia 103 tahun. Nah, orang ini adalah bernama Ruth Kanstin. Ruth Kanstin ini dia adalah seorang yang dikatakan pembicara gitu ya. Di banyak hal dia menerima banyak pujian, penghargaan gitu ya. Walaupun dia sudah di usia senja, dia tetap berolahraga dengan baik. Dari gambar itu kita melihat bagaimana dia berolahraga dengan baik, dia ada di gym gitu ya. Dia terus menjaga kebugaran akan kesehatannya. Ruth ini adalah seorang ahli mikrobiologi dikatakan. Dia menerima gelar doktor dari Harvard School of Public Health pada tahun 1958. Dia menulis begitu banyak makalah, paling tidak dikatakan ada 150 makalah yang diterbitkan di dalam jurnal ilmiah gitu ya. Ada banyak buku yang sudah dia rilis juga. Paling tidak dikatakan ada 5 buku yang dia tulis gitu. Nah, ketika dia memasuki usia 103, dia tetap aktif berolahraga, seminggu sekali dia latihan di gym. Dia meninggal pada usia 104 pada waktu itu. Ketika dia memberikan presentasi berkaitan dengan keahliannya, banyak orang justru memuji akan kebugaran, akan kesehatan dan semangat yang dia jalani dengan usia yang ada dibanding dengan dikatakan sebagai seorang ahli mikrobiologi. Nah, kita mungkin akan sulit mengikuti jejak daripada Ruth Kanstin ini untuk mencapai usia 104 dikatakan gitu ya. Mungkin kita akan mengalami kesulitan. Tetapi semangatnya untuk hidup sehat dengan segala apa yang dia lakukan, terus berolahraga di gym, itu menginspirasi begitu banyak orang. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 yang melanda kehidupan dunia ini, sudah barang tentu kita pun mungkin tidak akan pernah terlepas. Ada kemungkinan engkau dan saya juga terpapar karena virus corona ini. Maka hidup sehat ini menjadi sangat penting bagi engkau dan saya. Kita mempunyai kebugaran tubuh, mempunyai daya ketahanan kesehatan yang baik, sehingga kita bisa menghindari akan dengan mudah tertular oleh karena virus yang ada ini. Ketahanan kesehatan ini memang menjadi pilihan yang terbaik pada saat ini untuk menghindari akan terpaparnya engkau dan saya karena COVID ini. Sehingga engkau dan saya saat ini gitu ya, menjaga kesehatan tubuh, lalu kita memperhatikan prokes kesehatan yang ada. Keluar masuk kita juga batasi, berinteraksi dengan orang kita juga batasi. Semuanya itu adalah untuk apa? Untuk menjaga ketahanan atau kebugaran tubuh kita, kesehatan kita. Agar engkau dan saya tidak mudah terpapar. Nah, kalau kita melihat kesehatan, ketahanan kesehatan itu begitu penting. Dalam hidup yang sangat singkat ini, walaupun Ruth Kanstin ini mencapai usia 104 ketika dia meninggal gitu ya, tetap usia itu adalah usia yang sangat singkat adanya. Untuk usia yang singkat ini engkau dan saya berjuang agar bisa tetap memiliki kebugaran, ketahanan, kesehatan. Lalu bagaimana
dengan ketahanan akan iman kita. Saya percaya di tengah-tengah masa pandemik, pergumulan kita bukan saja masalah kesehatan. Kita juga bergumul soal pekerjaan. Engkau dan juga bergumul soal tekanan-tekanan kehidupan di tengah-tengah keluarga. Yang sering kali muncul dan itu akan menggoncang iman kita. Pada waktu itulah engkau dan saya membutuhkan akan ketahanan akan iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau dan saya membaca akan surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 hingga 18 ini. Surat ini ditulis dengan satu latar belakang pada waktu itu dikatakan bahwa Tesalonika ini adalah terletak di seberang barat daya daripada kota Filipi. Kota ini adalah kota ibu kota dari pelabuhan yang paling terkenal dikatakan dari daerah Makedonia. Sebuah provinsi pada masa pemerintahan Romawi pada waktu itu. Penduduknya diperkirakan pada waktu itu kurang lebih ada 200.000 orang. Masyarakat pada waktu itu dikatakan sebagian besar adalah orang-orang Yahudi. Ketika Paulus hadir dalam misi pelayanannya, penginjilannya yang kedua, dia tiba di daerah Tesalonika, daerah Makedonia dan sekitarnya. Ini bisa kita lihat di dalam Kisah pasal yang ke-17. Ketika dia melayani di sana, pada waktu itu dia mendapat perlawanan, dia mendapat penolakan dari kelompok orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena perlawanan dan penolakan daripada orang-orang Yahudi, Rasul Paulus terpaksa dikatakan harus meninggalkan akan Tesalonika. Lalu dia pergi ke daerah Berea dan pelayanan di sana. Di sana pun dia tidak bisa melayani dengan baik. Karena di dalam Kisah pasal yang ke-17 juga mencatat bahwa orang-orang di Tesalonika itu, orang-orang Yahudi tetap mengikuti Paulus sampai ke daerah Berea juga. Dia terus mengganggu akan pelayanan dan kehidupan Paulus pada waktu itu. Surat Tesalonika ini ditulis dengan satu tujuan, adalah untuk mengungkapkan sukacita tentang keteguhan iman dan ketekunan mereka, orang-orang percaya di tengah-tengah penolakan, di tengah-tengah penganiayaan yang mereka hadapi pada waktu itu. Yang menarik adalah di sini. Ketika engkau dan saya membaca surat Tesalonika, ini bukan ditulis dengan nada yang pesimis. Ini bukan ditulis dengan nada yang mengeluh. Walaupun pada waktu itu di Tesalonika ada perlawanan, penolakan dari kelompok orang-orang tertentu terhadap kekristenan. Mereka sangat keras, mereka menganiaya akan orang-orang Kristen pada waktu itu. Surat ini justru ditulis dengan nada penuh dengan pengharapan. Sejak awal kalau engkau dan saya membaca surat Tesalonika ini, engkau akan mendapati Paulus mengatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semuanya. Dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi engkau dan saya melihat nada daripada surat yang Paulus tulis ini. Jemaat ini dikatakan pada waktu menghadapi tekanan. Dan jemaat ini juga dikatakan adalah jemaat yang secara ekonomi relatif adalah miskin adanya. Tapi Paulus memuji mereka kalau engkau baca di dalam Kisah Para Rasul. Walaupun dalam kondisi yang sangat miskin, mereka tetap peduli dan menyisikan persembahan untuk membantu orang-orang percaya di Yerusalem. Mereka mengalami banyak kesulitan. Tapi mereka tidak hidup dalam kondisi pesimis dengan mengeluh atau berkeluh kesah, tidak. Tapi mereka tetap hidup dengan penuh pengharapan. Sehingga Paulus katakan sejak di awal suratnya, kami mengucap syukur kepada Allah karena kamu semuanya. Ini adalah gambaran sepintas tentang kondisi kehidupan daripada orang-orang di Tesalonika pada masa yang sulit. Pada masa pencobaan pada waktu itu. Yang acap kali akan menghancurkan akan hidup seseorang. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Bukan saja tubuh mereka mengalami kesakitan karena pencobaan yang ada. Tapi hati dan jiwa mereka juga bisa remuk karena kondisi yang tidak berdaya yang mereka alami. Bagaimanapun kalau kita melihat, ketika satu masalah datang karena kesulitan secara ekonomi, secara finansial. Yang kedua, mereka dilanda dengan kesulitan yang lain,
yaitu penganiayaan, penolakan dari orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika ini. Jadi dari satu kesulitan muncul kesulitan yang lain. Kesulitan yang ada ini seolah membuat mereka begitu terpuruk, mengalami banyak tekanan dan hambatan. Apakah dengan demikian mereka mengalami keputusasaan? Ternyata tidak. Ketahanan iman mereka justru tetap teguh di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu ada seorang komentator Alkitab yaitu Leon Morris. Dia mengatakan demikian. Orang-orang Kristen di Tesalonika memikirkan Tuhan mereka lebih daripada memikirkan kesukaran-kesukaran mereka. Memikirkan kekayaan rohani mereka di dalam Kristus lebih daripada memikirkan kemiskinan mereka di dunia. Memikirkan kemuliaan mereka yang akan datang apabila Tuhan mereka datang kembali, lebih daripada memikirkan keadaan mereka masa lalu yang tidak bahagia. Ini satu komentar yang begitu jujur untuk melukiskan kondisi kehidupan orang-orang di Tesalonika. Dia katakan mereka memikirkan akan Tuhan lebih daripada kesukaran. Mereka memikirkan kekayaan rohani daripada kekayaan duniawi. Mereka memikirkan akan kemuliaan yang akan datang daripada kesulitan saat ini. Anda lihat apa yang dilukiskan tentang kondisi di Tesalonika ini. Disitulah engkau akan menemukan betapa jemaat Tesalonika ini mempunyai ketahanan iman menghadapi kesulitan secara ekonomi, menghadapi tekanan-tekanan hidup, penganiayaan, karena pengharapan mereka kepada Kristus dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam perjanjian lama kita juga akan melihat ada begitu banyak kisah. Bagaimana orang-orang percaya membangun ketahanan iman mereka di tengah-tengah kondisi kehidupan yang tidak menguntungkan. Salah satu contoh yang menarik adalah tercatat di dalam kitab Daniel, pasal yang ketiga, ayat 16 hingga 18. Pada waktu itu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menghadapi ancaman. Mereka dipaksa untuk menyembah patung daripada Raja Nebukadnezar. Dengan ancaman bahwa mereka akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tekanan yang demikian itu begitu luar biasa dialami. Tapi di tengah-tengah kondisi yang demikian kita melihat ketahanan iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Mereka merespon bukan dengan keluhan. Mereka merespon dengan penuh keyakinan iman mereka di hadapan Allah. Sehingga mereka berkata demikian. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Anda lihat di tengah-tengah ancaman kehidupan mereka, mereka tetap menunjukkan akan ketahanan iman, kekokohan iman mereka. Di sini katakan tetapi seandainya tidak. Kata tersebut adalah merupakan suatu bentuk pernyataan iman di atas rata-rata yang dimiliki oleh orang pada waktu itu. Artinya, bahwa kehidupan iman mereka yang teguh, ketahanan iman mereka di dalam Tuhan tidak akan tergoyahkan sedikit pun, sekalipun itu dibayar dengan hidup atau nyawa mereka. Lalu bagaimana dengan engkau dan saya hari ini? Di tengah-tengah tekanan hidup yang tidak gampang pada masa pandemi ini, yang sudah kita jalani 1,5 tahun lebih ini, apakah engkau tetap menaruh pengharapan iman, membangun keteguhan, kekokohan iman kita di dalam Tuhan? Puji Tuhan, kesulitan dan problema hidup itu justru seringkali menjadi sarana Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya sehingga kita semakin mengenal dan mengasihinya. Tuhan seringkali dan acap kali memakai akan problema kesulitan hidup yang kita hadapi menjadi sarana supaya kita boleh mengalami kasih pemeliharaan Tuhan. Kita boleh mengenal Allah dan mengasihi Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Itulah yang dialami oleh jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Oleh karena itulah di sini Paulus mendorong mereka. Ketika menghadapi akan penderitaan, menghadapi akan kesulitan,
Biarlah mereka terus mengembangkan ketahanan iman mereka di hadapan Tuhan. Lalu disinilah Paulus memberikan beberapa tips kepada mereka, agar ketahanan iman mereka tetap boleh terbangun dengan kokoh, dengan sangat baik. Yang pertama Paulus katakan, ketika menghadapi tekanan-tekanan hidup, ketahanan iman itu boleh terjaga, terpelihara dengan baik. Dia katakan yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa di ayat yang ke-16. Situasi yang kita hadapi pada masa ini adalah situasi yang tidak baik. Ketika kondisi tidak baik, lalu engkau dan saya didorong untuk bersukacita, itu bukanlah satu perkara yang mudah, yang gampang, bukan. Ketika semua dalam kondisi oke, semua dalam kondisi baik, untuk bersukacita tidaklah terlalu sulit. Tetapi ketika menghadapi tekanan-tekanan hidup, nah di sini pun Paulus katakan tetaplah bersukacita. Sebab ketika engkau dan saya terus bersukacita di dalam Tuhan, disitulah ada kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan kepada engkau dan kepada saya. Ketika menghadapi kesulitan, kita tetap bersukacita senantiasa. Nah, kata senantiasa di sini di dalam bahasa aslinya memiliki arti selalu, pada setiap waktu, selama-lamanya. Sehingga kita dapat berkata bahwa tidak ada hari tanpa sukacita. Jadi hari-hari yang mereka lalui, mereka senantiasa bersukacita, bukan karena kondisi baik, tidak. Tetapi karena pengharapan iman mereka di dalam Tuhan. Walaupun hari itu mungkin buruk, hari itu penuh dengan kesulitan, baik secara ekonomi maupun tekanan-tekanan karena penderitaan, mereka tetap dikatakan bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pengalaman keselamatan di dalam Kristus, pengharapan iman mereka kepada Tuhan, itu melampaui segala kesulitan yang ada, melampaui segala pergumulan yang ada. Dan inilah yang menjadi alasan mereka bersukacita di dalam Tuhan. Dan Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Kristus. Hari ini di dalam masa pandemik, ketika pekerjaan sulit, keluarga mengalami pergumulan, kesehatan merosot, bisakah engkau dan saya tetap bersukacita? Orang-orang Tesalonika bisa bersukacita karena pengalaman keselamatan, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pengharapan iman mereka kepada Kristus. Inilah yang membuat mereka tetap bersukacita, sehingga ketahanan iman mereka tetap boleh terpelihara hari lepas hari. Lalu yang kedua, Paulus katakan tetaplah berdoa. Setelah Paulus berkata bersukacitalah senantiasa, kemudian dia lanjutkan tetaplah berdoa. Hal ini mungkin sudah biasa kita dengar, untuk tetap berdoa gitu ya. Karena ini yang Tuhan inginkan bagi kita, supaya doa kita tetap kita kerjakan di setiap waktu, di setiap saat gitu ya. Karena dengan doa inilah yang akan melenyapkan setiap ketakutan, kekhawatiran dalam hidup ini. Pada waktu kita menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kasih daripada Allah. Ketika masalah datang dalam pekerjaan yang kita alami, ketika masalah datang di dalam hidup rumah tangga, tetaplah berdoa supaya kita kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah kalah dengan keadaan sehingga membuat engkau dan saya tidak berdoa. Karena kita tahu kehidupan kita sebagai orang percaya adalah merupakan kehidupan yang terus bergantung kepada Allah. Kita dapat memanjatkan doa kepada Allah setiap saat dalam segala keadaan. Itulah menyatakan ketergantungan kita kepada Allah. Engkau dan saya tidak sanggup menghadapi tekanan yang ada, tapi kita membawanya di dalam doa. Bahkan ketika doa yang kita panjatkan seolah-olah membentur tembok yang kokoh, ada di ruang yang hampa, tidak ada perubahan ataupun jawaban. Firman Tuhan mengatakan, tetaplah berdoa. Ketika engkau dan saya belum mendapat jawaban, percaya satu hal. Ketika engkau dan saya belum mendapat jawaban atas doa yang kita panjatkan, percayalah sungguh bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dan ingin memberikan yang terbaik untuk engkau dan untuk saya. Inilah keyakinan iman yang harus kita bangun
Sehingga kita terus didorong untuk berdoa, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Kalau engkau dan saya membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama hingga ke-8. Di situ ada satu perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak benar. Ada seorang dikatakan seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu supaya haknya dibela. Waktu itu dia sudah tidak tahu harus mencari pertolongan kemana. Dia bergantung sepenuhnya kepada hakim itu untuk membela haknya. Sehingga dia katakan dia tiap saat datang. Tiap waktu dia datang. Walaupun hakim itu pada mulanya menolak. Tapi sampai akhirnya ketika dia terus-menerus memohon. Maka akhirnya hakim itu membela hak dan membenarkan perempuan ini. Dalam perumpamaan inilah Yesus ingin menegaskan kepada orang-orang percaya, kepada para murid. Supaya mereka tidak jemu-jemu berdoa. Dari perumpamaan ini kita juga belajar untuk tidak jemu-jemu berdoa. Bahkan di tengah-tengah kehimpitan, kesulitan yang kita alami. Disitulah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dalam doa. Itulah kebergantungan hidup kita sepenuhnya. Dan percaya Tuhan sedang mempersiapkan dan akan memberikan yang terbaik bagi kita sebagai anak Tuhan. Lalu yang terakhir, di dalam membangun ketahanan iman itu, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, yang dialami oleh jemaat di Tesalonika maupun kita, Paulus mengatakan, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Mengapa firman Tuhan mengajak kita mengucap syukur senantiasa? Sebab ada banyak hal dalam hidup ini yang perlu kita syukuri. Ketimbang kita terlalu berkeluh kesah dengan banyak hal yang menyusahkan. Betul hidup ini ada kesulitan. Tapi ketika kita belajar mengucap syukur, kita tidak akan lagi dikuasai oleh masalah. Fokus kita bukan kepada masalah. Tapi fokus kita yang menjadi pusat perhatian kita adalah Tuhan itu sendiri. Tapi sebaliknya kalau kita terus berkeluh kesah, terus mengeluh, maka yang menjadi pusat perhatian kita bukan Tuhan. Tapi yang menjadi pusat perhatian kita justru masalah itu sendiri. Kita percaya bahwa Allah kita lebih besar daripada segala masalah apapun yang kita hadapi. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia juga pernah menasihatkan demikian. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Orang-orang di Korintus juga mengalami akan penderitaan. Orang-orang di Tesalonika juga mengalami penderitaan. Tapi Rasul Paulus mengatakan, penderitaan sekarang ini adalah satu penderitaan yang ringan. Karena di situ justru mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya. Dikatakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Jadi pada waktu mengalami tekanan hidup, fokus mereka bukan kepada kesulitan, penderitaan atau kekurangan yang mereka alami. Tapi fokus mereka adalah kepada upah, kepada pengharapan kemuliaan daripada Allah yang jauh melampaui segala-galanya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah masa pandemik yang tidak mudah ini, kesulitan engkau dan saya alami, Tuhan izinkan. Tapi Tuhan juga ingin engkau dan saya memberi diri, berfokus kepada Allah itu sendiri, bukan kepada kesulitan. Ya, dari situlah engkau dan saya bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Apalagi di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Pemazmur mengatakan, jangan lupa segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita selalu ingat. Fokus kepada kebaikan Tuhan. Yang engkau dan saya tetap boleh alami di tengah-tengah masa pandemik ini. Bukankah engkau dan saya tetap terpelihara? Ini adalah kebaikan Tuhan, bukan? Pemazmur mengatakan jangan lupakan akan segala kebaikan. Pada waktu kita bisa mengingat akan kebaikan Tuhan. Masa lalu, saat ini, maupun yang akan datang, yang akan Tuhan kerjakan. Itu cukup membuat kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan.
alasan itu lebih daripada cukup bagi engkau dan bagi saya mengucap syukur kepada Allah. Ketiga hal inilah yang akan membangun akan ketahanan iman kita kepada Allah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Membangun ketahanan. Kita bersuka cita, kita tetap berdoa dan mengucap syukur. Tiga hal inilah yang akan membangun ketahanan dan kekokohan iman kita di dalam Tuhan di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini. Kiranya Tuhan menolong engkau dan saya ketika menghadapi kesulitan hidup yang ada pada masa-masa seperti sekarang ini. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukur. Ini harus engkau dan saya alami, supaya ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan dan ketahanan, dan kemenangan menjadi bagian hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau dan memberkati saya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, ketika hidup ada dalam situasi yang tidak mudah, biarlah kami terus belajar ya Tuhan, untuk bersukacita di dalam Engkau. Kami bersukacita bukan karena kami suka akan penderitaan itu. Kami bersukacita karena kami tahu di tengah-tengah penderitaan ini, Allah mengerjakan satu pekerjaan yang jauh lebih mulia. Terlebih pengalaman keselamatan kami di dalam Tuhan. Kasih daripada Allah yang berlimpah-limpah yang Tuhan nyatakan. Kami tetap terus belajar berdoa untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada diri kami. Ketika kami berdoa, disitulah kami menyerahkan akan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan dan mengerjakan sesuatu yang melampaui apa yang kami doakan. Kami ya Tuhan terus belajar mengucap syukur kepada Allah. Karena kami tahu ada lebih banyak alasan bagi kami untuk bersyukur dibanding dengan kesulitan-kesulitan yang ada yang kami alami. Tuhan tolong kami, biarlah ini menjadi satu bagian yang kami alami di dalam hidup ini ya Tuhan. Supaya kami memperoleh berkat, memperoleh kekuatan, ketahanan iman, bahkan kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati akan umat-Mu, setiap kami yang beribadah pada minggu ini ya Tuhan. Supaya ketahanan iman kami tetap boleh terjaga dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Ketentuan pemilihan Majelis GKA Gloria adalah sebagai berikut. Pertama, adalah anggota jemaat GKA Gloria, yaitu mereka yang telah dibaptis dewasa atau CD, atau mereka yang telah atestasi masuk dari gereja lain, atau yang telah beribadah selama 2 tahun di GKA Gloria. Kedua, sebelum Anda melakukan pemilihan, isilah terlebih dahulu data Anda pada kolom pemilihan yang telah tersedia. Ketiga, jumlah calon majelis yang dipilih untuk Gloria Pacar maksimal 31 orang, untuk Gloria Satelit maksimal 23 orang, untuk Gloria Samudra maksimal 7 orang, untuk Gloria Galaksi maksimal 13 orang, untuk Gloria Rungkut maksimal 5 orang, untuk Gloria Nirwana maksimal 7 orang. Pemilihan majelis akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara offline dan online. Bagi Anda yang akan melakukan secara offline, Anda dapat melakukannya sebagai berikut. Pertama, silakan Anda datang langsung ke gereja masing-masing dan mengisi formulir pemilihan majelis pada hari dan jam kerja, mulai Senin tanggal 6 sampai 11 September 2021. Untuk hari Senin hingga Jumat, jam kerja pukul 8 pagi hingga 3 sore. Untuk hari Sabtu, jam kerja pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Kedua, Anda dapat mengambil formulir pemilihan majelis di gereja masing-masing dan kemudian Anda dapat mengisinya di rumah. Formulir dapat diambil mulai hari Minggu tanggal 5 hingga 12 September dan dikembalikan paling lambat tanggal 12 September pukul 6 sore. Bagi Anda yang akan melakukan pemilihan majelis secara online, Anda akan mendapatkan link pemilihan. Klik link tersebut, maka Anda akan mendapatkan formulir pemilihan. Isilah data diri Anda, nama, nomor HP, dan alamat rumah Anda. Kemudian, pilihlah calon majelis sesuai dengan pilihan Anda. Jumlah majelis yang dipilih sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum. Jika ada kekeliruan, silakan klik tombol hapus dan Anda akan mengulangi kembali proses pemilihan dari awal. Jika Anda sudah merasa yakin benar dengan pilihan Anda, silakan klik tombol kirim. Maka, kami akan memberikan konfirmasi pilihan Anda. Jika sudah benar, silakan klik tombol kirim. Setelah itu, Anda akan mendapatkan ID konfirmasi bahwa pemilihan Anda telah berhasil. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Mari kita mau berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan Allah kita. Terimalah persembahan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku
panjangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berhidup baik bagi setiap kami. Berkat kemurahan yang gak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah, untuk keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan, ajarkan kami Tuhan, ketika kami memberikan materi yang Engkau titipkan kepada setiap kami ini Tuhan, persembahan kami, biarlah kami boleh memberikan yang layak, yang kudus hanya bagi Engkau. Dan ajarkan setiap kami Tuhan, kami juga memberikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati untuk setiap kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di penghujung ibadah ini mari arahkanlah hati kita kepada Kristus dan terimalah akan berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, dalam ketekunan dan dalam kasih, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Percaya Engkau tidak akan melepaskan setiap kami. Dalam kesesakan